Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini kita akan membahas Kingdom Animalia, khususnya moluska atau hewan lunak. Jadi langsung saja kita ikuti pembahasannya. Pertama-tama kita akan membahas karakteristik umum dari moluska. Yang pertama, moluska ini memiliki tubuh simetri bilateral. Yang kedua, habitat moluska adalah di air dan di darat. Yang ketiga, moluska ini bersifat triploblastik selomata. Artinya pada waktu embrio memiliki 3 lapisan tubuh dan memiliki rongga tubuh yang sejati. Yang keempat, moluska memiliki ukuran dan tubuh yang bervariasi. Yang kelima, tubuh moluska ini lunak dan tidak beruas-ruas. Yang keenam, fertilisasi dilakukan secara internal. Yang ketujuh, sebagian moluska bersifat hermafrodit dan sebagian yang lain bersifat gonokoris. Yang kedelapan, sebagian moluska memiliki cangkang dan sebagian yang lain tidak memiliki cangkang. Dan yang kesembilan, tubuh terdiri atas kaki, massa visceral, dan mantel. Berikut ini adalah morfologi tubuh moluska. Yang pertama adalah kaki. Kaki ini merupakan penjuluran bagian tubuh yang terdiri atas otot-otot. Kaki berfungsi untuk bergerak, merayap, dan menggali. Sebagian kaki moluska digantikan oleh tentakel yang digunakan untuk menangkap mangsa. Yang kedua adalah massa visceral. Massa visceral merupakan bagian tubuh yang lunak, tempat terdapatnya organ-organ tubuh. Massa visceral ini adalah massa yang dilindungi oleh jaringan tebal yang disebut mantel. Dan yang ketiga adalah mantel. Mantel ini merupakan bagian yang menyelubungi dan melindungi massa visceral. Mantel ini merupakan tempat lubang insang, anus, dan cairan hasil ekskresi. Mantel menyekresikan komponen untuk memproduksi cangkang CaCO3. Selanjutnya kita akan membahas organ tubuh moluska. Yang pertama, moluska memiliki organ ekskresi berupa nefridia. Yang kedua, moluska ini berkembang biak secara seksual. Yang ketiga, moluska memiliki radula atau lidah bergerigi. Yang keempat, sistem respirasi moluska adalah dengan insang dan paru-paru. Yang kelima, sistem peredaran darah terbuka kecuali pada cephalopoda. Yang keenam, moluska mempunyai cincin saraf yang merupakan sistem saraf. Yang ketujuh, sistem pencernaan moluska berupa mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Berikut ini adalah struktur tubuh moluska. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi moluska. Yang pertama adalah Amphineura, contohnya adalah chiton. Yang kedua adalah Scapopoda, misalnya adalah Dentalium. Yang ketiga adalah Gastropoda, misalnya adalah siput. Yang keempat adalah Cephalopoda, contohnya adalah cumi-cumi. Dan yang kelima adalah Pelecypoda, misalnya adalah kerang. Pertama kita akan membahas Amphineura. Karakteristik yang pertama dari Amphineura adalah Amphineura ini memiliki cangkang. Yang kedua, tubuh Amphineura ini adalah simetri bilateral. Yang ketiga, Amphineura hidup di sekitar pantai. Yang keempat, tubuh pipih dan tidak memiliki kepala.
Yang kelima, memiliki sistem pengeluaran berupa 2 buah ginjal. Yang keenam, sistem saraf berupa 2 pasang tali saraf longitudinal. Yang ketujuh, mempunyai beberapa insang di dalam rongga mantelnya. Yang kedelapan, sistem peredaran berupa jantung dengan 3 ruang, aorta dan sinus. Yang kesembilan, sistem pencernaan berupa mulut dengan lidah parut, lambung, usus dan anus. Dan yang ke-10, amfineura dibedakan atas 2 ordo, yaitu Polyplacopora misalnya adalah chiton, dan Aplacopora misalnya adalah Neomenia carinata. Yang kedua adalah Scapopoda. Karakteristik Scapopoda yang pertama adalah berbentuk seperti terompet. Yang kedua, pertukaran gas terjadi di mantel. Yang ketiga, habitat hidup Scapopoda di laut atau di pantai. Yang keempat, di kepala terdapat beberapa tentakel. Yang kelima, Scapopoda mempunyai cangkang yang berbentuk silinder dan tajam. Yang keenam, panjang tubuh Scapopoda antara 2,5 hingga 5 cm. Ada yang berukuran 4 mm dan ada juga yang berukuran hingga 25 cm. Yang ketujuh, kaki Scapopoda muncul di ujung cangkang yang berukuran besar untuk menggali pasir. Yang kedelapan, sirkulasi air untuk pernapasan digerakkan oleh kaki dan silia. Yang kesembilan, contoh Scapopoda misalnya adalah Dentalium vulgare. Selanjutnya kita akan membahas Gastropoda. Karakteristik Gastropoda yang pertama adalah hidup di darat, air tawar, dan di air laut. Yang kedua, Gastropoda bergerak menggunakan perut yang berotot. Yang ketiga, kaki Gastropoda bagian depan berlendir untuk mempermudah bergerak. Yang keempat, Gastropoda memiliki cangkang yang melintir. Yang kelima, kepala di depan dan dilengkapi dengan tentakel. Tentakel yang berukuran pendek berperan sebagai perasa dan pembau. Sedangkan tentakel yang panjang ada bintik mata yang digunakan untuk membedakan gelap dan terang. Yang keenam, contoh Gastropoda adalah siput dan bekicot. Sekarang kita akan membahas Cephalopoda. Karakteristik Cephalopoda yang pertama adalah Cephalopoda ini memiliki 2 buah mata. Yang kedua, tubuh Cephalopoda adalah simetri bilateral. Yang ketiga, pernapasan Cephalopoda menggunakan insang. Yang keempat, alat gerak terdapat di bagian kepala. Yang kelima, Cephalopoda memiliki peredaran darah tertutup. Yang keenam, pada bagian punggung terdapat cangkang kapur. Yang ketujuh, tubuh terdiri atas kepala, leher, dan badan. Yang kedelapan, Cephalopoda memiliki endoskeleton, eksoskeleton, atau tanpa keduanya. Yang kesembilan, reproduksi bersifat diesis dan fertilisasi di dalam tubuh betina. Yang ke-10, memiliki sifon di bagian perut yang digunakan untuk menghasilkan tinta, dan sifon yang ada di dekat kepala yang digunakan untuk melesatkan diri. Yang ke-11, ordo Cephalopoda berupa Tetrabranchiata, misalnya adalah Nautilus, dan Dibranchiata misalnya adalah Loligo atau cumi-cumi, dan Kurita atau oktopus. Sekarang kita akan membahas Pelecypoda. Karakteristik Pelecypoda yang pertama adalah hidup di air tawar dan air laut. Yang kedua, kaki pipih dan dapat dijulurkan. Oleh sebab itu disebut dengan istilah Pelecypoda.
Yang ketiga, memiliki dua cangkang yang setangkup, oleh sebab itu disebut dengan bivalvia. Yang keempat, bernafas dengan menggunakan insang yang berbentuk lembaran, oleh sebab itu disebut dengan lamellibranchiata. Yang kelima, memiliki sistem saraf dan otak yang berkembang dengan baik. Yang keenam, contoh Pelesipoda misalnya adalah kerang mutiara, cicing, tiram, dan kerang raksasa. Selanjutnya kita akan melihat lapisan cangkang dan mantel pada kerang. Berikut ini adalah bagian lapisan cangkang dan mantel pada kerang. Lapisan cangkang kerang yang pertama adalah periostrakum. Periostrakum ini adalah lapisan terluar yang terbuat dari bahan kitin dan berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua adalah lapisan prismatik. Lapisan prismatik tersusun atas kristal-kristal kalsium yang berbentuk prisma. Dan yang ketiga adalah lapisan nakreas atau disebut dengan lapisan induk mutiara. Lapisan ini tersusun atas lapisan kalsit atau karbonat yang tipis dan paralel. Kemudian di sini juga terdapat sel penghasil nakreas dan juga sel epitel yang bersilia. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses pembentukan mutiara pada kerang mutiara. Terbentuknya mutiara dimulai pada saat benda asing, misalnya adalah sebutir pasir atau benda padat lainnya masuk ke dalam tubuh kerang mutiara. Kemudian kerang menggunakan getah yang ada di perutnya untuk membalut pasir atau benda asing yang melukainya tadi dengan menggunakan nagri, yaitu lapisan pelindung di sekelilingnya. Semakin lama lapisan nagri terus terbentuk, memisah dari bagian tubuh kerang hingga mutiara semakin terbentuk. Selanjutnya kita akan membahas peranan moluska. Peranan moluska yang pertama adalah sebagai makanan, misalnya adalah cumi-cumi, sotong, dan kerang. Yang kedua adalah sebagai perhiasan, misalnya adalah mutiara yang diambil dari tiram mutiara dan kerang mutiara. Peranan moluska yang ketiga adalah berpotensi sebagai obat MAH, yaitu serbuk cangkang kerang. Demikian pembahasan tentang moluska atau hewan lunak, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.